Selamat datang di video kedua tentang belajar Asana dari nol. Di video yang pertama, kita udah ngebahas tentang gimana caranya buat akun Asana, buat project, buat task, dan buat subtask. Kalau lo masih bingung tentang terms-terms barusan, saran gue lo tonton dulu aja video yang pertama. Nah, tapi kalau udah nonton video yang pertama dan masih pengen belajar lebih jauh, kita akan bahas lebih lanjut tentang gimana caranya menggunakan Asana buat beginner di video kali ini. Oke, jadi setelah menyelesaikan video yang pertama, kurang lebih Asana lo akan punya tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan kayak gini, kita berikutnya kayaknya paling enak ngelihat dulu tentang kita bisa ngapain lagi sih dengan menggunakan Asana ini. Nah, jadi kita masuk dulu ke home. Jadi home di sini tuh adalah rumah, yang dimana ini adalah beranda yang biasanya akan lo lihat setiap kali lo memulai membuka akun lo dari awal. Nah, di sini bisa lo customize tergantung berdasarkan apa yang pengen lo lihat. Nah, di sini kita ngikutin aja step by step-nya. Yang pertama adalah complete your profile. Kita langsung aja complete your profile. Di sini kita bisa ganti foto, bisa masukin full name, kalau mau ada panggilan, title, departemen gitu ya. Misalnya di sini adalah gue, itu adalah cowok, jadinya kayak he. Tuh, job title gue adalah karena gue adalah CEO, gue CEO. Gitu, departemennya adalah eksekutif. Ini email gue. Di sini about me, kalau lo kerja sendiri lo nggak perlu ngisi, tapi kalau lo kerja sama tim mungkin lo boleh ngisi. Lo boleh set juga out of office gitu ya, kira-kira di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tuh, dan juga kurang lebih bentuknya akan terlihat seperti ini. Tapi bisa lo off in aja. Nah, terus berikutnya juga di sini bisa setting yang namanya notifikasi. Ini salah satu fitur yang paling penting, yang perlu banget buat lo perhatiin. Karena kenapa? Karena sering banget orang nggak suka Asana karena Asana itu spammy. Sering banget dikirimin email secara terus-menerus. Dan itu terjadi karena kita nggak melakukan setting bahwa email notification seperti apa yang pengen kita atur. Gue personally kurang suka mendapatkan email dari Asana karena gue biasanya akan melihat langsung dari inbox-nya Asana. Nah, jadi yang pasti gue akan nge-off-in yang ini, mention only. Daily summary enggak, tapi biasanya kalau misalnya baru mulai, bolehlah kita memasukkan di sini weekly report gitu. Nah, di sini juga tergantung lo tipe orang yang suka pengen dapat notification atau enggak. Dan gue tipe orang yang nggak suka, makanya gue pilih nothing. Nah, ini project notification adalah untuk setiap project biasanya lo pengen dapat notifikasi seperti apa. Honestly, secara general gue juga nggak terlalu suka dapat notifikasi, makanya gue pilih untuk mematikan ini semua gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo pengen manage-nya project per project, karena misalnya di suatu project tertentu, karena lo jadi PIC-nya, lo pengen bener-bener update mengenai hal-hal yang terjadi di project tersebut. Makanya di situ lo bisa manage individual project. Jadi lo bisa atur preference lo untuk project yang terpisah itu seperti apa. Tuh, jadi jangan nyalahin Asana spammy ya, kalau misalnya sebenarnya lo tuh bisa ngatur kok sebenarnya seberapa banyak email yang lo inginkan. Tab berikutnya namanya email forwarding, gue nggak terlalu make ini, tapi intinya adalah lo bisa buka email provider lo dan lo kirim email ke Asana dan nanti dia menjadi task di Asana. Tuh, gue sendiri nggak terlalu make karena menurut gue jauh lebih straightforward kalau langsung buka app Asananya aja. Berikutnya adalah account. Ini lebih kayak ngomongin security atau deactivation, jadi ini standar. Ini by the way favorit gue itu display. Karena di sini kita bisa pilih kita pengen tema yang seperti apa, mau terang, mau gelap, dan yang paling keren adalah di sini ternyata Asana ada pilihan untuk bahasa Indonesia. Gue nggak tahu apakah ada task management, project management, atau work management tool lain yang ada dalam bahasa Indonesia, tapi Asana punya. Dan first day of the week-nya kita boleh pilih mau hari apa. Gue personally milihnya Monday gitu. Nah, dan di sini kita bisa pilih nanti apakah di barisnya itu kita pengen ada ininya, akan ada angkanya atau enggak gitu. Apakah kita pengen barisnya tuh kecil atau pengen gede, atau di sini kita pengen yang friendly terhadap orang-orang yang buta warna, atau mungkin di sini kita mau ada occasional celebration ketika task itu selesai. Gue personally suka pakai task row number dan juga gue mengenable compact mode supaya tasknya bisa lebih padat kelihatannya. Gitu. Dan kita pilih save and reload. Karena nanti habis ini jadinya akan ke-reload Asananya dalam bahasa Indonesia. Tuh, sih, langsung ganti pakai bahasa Indonesia. Nah, tadi karena kita belum selesai ya, kita lanjutin lagi ke lengkapi profil. Di sini ada pilihan aplikasi. Gitu, di sini maksudnya adalah aplikasi yang bisa terintegrasi sama Asana.
Gue juga nggak terlalu pakai ini. Nanti kita bisa bahas integrasi secara terpisah karena itu menurut gue sebuah komponen yang menarik dari Asana. Dan yang terakhir adalah hack. Ini lebih fitur-fitur yang lagi dites sama Asana yang ya biasanya default gue sih diactivate aja sih karena ini nggak terlalu critical. So that's it untuk step 2, lengkapi profil. Yang ketiga adalah lanjutkan menyiapkan proyek Anda. Nah, gitu. Jadi di sini kita bisa balik lagi tadi ya ke proyek kita gitu. Kita bisa balik ke proyek yang pengen kita set up lagi, boleh diatur-atur lagi karena ini kan masih sederhana. Boleh banget dilengkapin sampai bawah, dan kalau lo butuh referensi tentang gimana caranya manage project pakai Asana, lo boleh tonton video ini, karena di video ini beneran gue guide step by step gimana cara bikin project yang rapi dengan menggunakan Asana. Sekarang kita balik lagi ke home alias beranda. Ini unduh aplikasi seluler dan desktop, up to you kalau lo pengen download. Terus dan yang terakhir adalah jelajahi integrasi, mungkin kita akan explore next time, tapi boleh deh gue buka aja quickly. Karena sebenarnya Asana itu bisa terintegrasi dengan banyak aplikasi-aplikasi lainnya, gitu ya. Kalau misalnya lo pakai Slack, atau lo pakai Gmail, atau pakai Google Calendar, atau pakai aplikasi lainnya, bisa diintegrasi. Nah, lo tulis deh di komen below, kira-kira lo pengen gue explore Asana integrasi sama mana, karena nanti mungkin gue bikin video tutorialnya. Karena gue sudah pernah mencoba beberapa, cuma mungkin agak overkill kalau langsung gue cover sekarang, karena sesi ini masih sesi yang beginner. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat tentang bagian-bagian lain gitu ya. Karena begitu ini selesai, ini akan hilang, dan ini adalah default dashboard beranda kita dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita bisa langsung lihat prioritas saya. Di sini bisa kelihatan tugas-tugas apa aja yang sudah di-assign kepada kita dan kapan deadline-nya. Jadi kita bisa langsung tahu kira-kira to-do list kita itu seperti apa di sini. Kita bisa lihat juga apakah ada yang terlambat, apakah yang sudah selesai, karena belum ada yang terlambat dan sudah selesai, ini masih kosong. Dan ini bisa di-customize apakah mau ukuran penuh, apakah mau setengah ukuran, atau misalnya di sini mau langsung di-download ke lihat semua tugas, dan ini langsung ngebawa kita ke tab yang namanya tugas saya, atau bahasa Inggrisnya My Task. Kita balik lagi ke beranda. Di sini ada list of project yang dimana kita itu berada gitu ya, dan kita bisa ngelist di sini apakah project-project yang ada atau hanya project-project yang favorit gitu. Nah, project favorit quickly aja itu adalah untuk menandai project-project yang memang sering kita kunjungi, sehingga project itu akan muncul di sini. Sekarang projectnya cuma ada 2, jadi sebenarnya kalau emang nggak ditaruh di favorit, gampang juga lo cari di sini. Tapi biasanya kalau lo udah sering pakai Asana, kayak misalnya at one point gue punya 50 project, susah juga kalau lo harus nge-scroll satu-satu untuk cari. Makanya di favorit aja yang emang perlu ada di sini. Makanya otomatis kalau udah ada yang di favorit, di sini muncul nih yang di favoritnya tuh apa. Nah, di sini home-nya atau berandanya bisa langsung disesuaikan lagi. Jadi kita bisa pilih sesuaikan, apakah mau warna latar belakangnya diubah, tergantung kesukaan lo. Terus ini gue suka banget, di sini kita bisa taruh juga notepad gitu ya. Jadi ini lebih kayak catatan. Misalnya let's say kita keinget sesuatu dan kita pengen nyatet di sini. Saya kayak tadi kayak kita lanjutin project bikin website, di sini kayak coba ngobrol sama teman yang jago desain. Kenapa? Karena seringkali ketika kita kepikiran, kita nggak pengen tahan itu lama-lama di kepala kita pengen taruh tapi belum siap untuk ditaruh di dalam tas. Makanya bisa kita taruh di dalam notepad privat ini, dan ini cuma kita yang lihat, orang lain nggak ada yang bisa lihat. Tuh. Penyesuaian lainnya adalah tugas yang saya berikan. Ini cocok kalau misalnya lo itu adalah seorang project manager dan lo itu memberikan tugas kepada orang lain, lo bisa memantau juga apakah tugas tersebut sudah diselesaikan, apakah terlambat, atau ternyata ada isu yang perlu lo ketahui. Dan berikutnya di sini kalau bisa, ini adalah satu fitur tambahan yang namanya goal saya. Nah, sayangnya goal ini adalah sebuah fitur yang baru available kalau teman-teman itu sudah membayar license Asana di level yang lebih tinggi, yaitu adalah di bisnis gitu. Tapi enggak deh, ternyata bisa di sini. Kalau gitu coba ya, langsung gue tambahin aja di sini. Ini kita langsung pilih aja dan kita pilih simpan goal. Tuh. Yes. Nah, jadi gue bisa bahas goal next time secara lebih detail, tapi di sini jadi kelihatan goal kita itu tuh apa. Tuh. Oke, jadi ini adalah beranda. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan karena ini adalah yang pertama kali teman-teman lihat ketika pertama kali masuk Asana.
Di sini kalau pengen ngeliat tugas saya secara lebih detail juga bisa gitu. Dan teman-teman bisa atur-atur lagi karena ini bisa jadi kayak personal to-do list gitu ya. Dan biasanya yang kayak gini gue paling suka gue taruh dalam bentuk kalender karena jadi langsung bisa kelihatan to-do list gue di hari tersebut tuh adalah apa. Tapi mungkin lo adalah orang yang suka untuk ngelihatnya dalam bentuk Kanban board seperti ini, jadi bisa lo pindahin ke sini, lo pindahin ke sini, lo pindahin ke sini gitu ya. Karena ibaratnya ini adalah request yang masuk, terus ini mana yang mau lo kerjain hari ini, mana yang lo kerjain minggu depan, mana yang mau lo kerjain nanti, mana yang lo mau kerjain minggu depan. Bisa kayak gitu. Right? Dan yang terakhir adalah kotak masuk alias inbox. Nah, jadi biasanya kalau udah sering dipakai Asana-nya, lo akan mendapatkan inbox di sini, yang dimana isinya adalah update-update yang lo dapatkan dari orang-orang yang bekerja bareng sama lo. Gitu. Jadi, at one point, gue nggak sesering itu ngecek inbox dari email gue, tapi gue ngecek inbox dari Asana. Tuh. Contohnya kayak gimana? Misalnya, yes, ini udah bisa langsung gue archive aja. Tapi enaknya kalau misalnya assign tugas ke orang dan orang itu komplit, dia bisa langsung muncul di sini. Itu dia lanjutan tutorial belajar Asana dari nol. Nah, kalau misalnya lo overwhelm, lo boleh tonton dulu versi pertamanya, supaya lo bisa benar-benar belajar dari basic. Tapi kalau lo udah mulai untuk pengen taking it to the next step, lo boleh tonton tentang gimana caranya gue bikin personal to-do list dan juga managing project menggunakan Asana. Tutorial belajar dari nol ini akan gue lanjutin lagi dengan video yang selanjutnya, di mana kita explore fitur-fitur apa lagi sih yang bisa bikin lo lebih efektif dalam menggunakan Asana. See you next time.